sini aku mau sedikit cerita terlebih dahulu ya. Aku dan kelompok temanku dapat tugas dari mata kuliah teknologi produksi benih ikan dengan mata kuliah dosen pengampu, maksudnya Bu Fariha, disuruh sedikit menjelaskan resum dari artikel yang udah disediakan oleh beliau. Nah, sebelum aku masuk ke materi, aku mau memperkenalkan teman atau partner kelompok aku. Yang pertama ada aku, Badriatus Sofia, dan yang kedua ada Muhammad Rais As-Sidiki. Yang ketiga ada Alan, yakni Alan Hafiluddin. Oke, masuk ke sedikit pembahasan artikelnya ya teman-teman. Di sini aku dan teman kelompokku mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Fotoperiod terhadap keberhasilan penetasan telur dan keragaan benih ikan lele Clarias Cariapenus. Ikan lele atau Clarias Cariapenus merupakan spesies ikan yang paling umum yang digunakan untuk budidaya intensif. Informasi nih ya buat teman-teman, Clarias Cariapenus ini termasuk spesies ikan omnivora, tumbuhnya cepat, mampu mentolerir kualitas air yang buruk, dan metode untuk pemijahan dan penetasan yang diinduksi untuk ikan spesies ini dikembangkan dengan cukup baik loh. Selanjutnya, salah satu kendala keberhasilan kultur larva Clarias Cariapenus adalah tingginya angka kematian yang terkait dengan makanan larva yang tidak memadai, pola makanan yang tidak tepat, kepadatan tebar, dan penyinaran. Selanjutnya, fotoperiodnya mempengaruhi terutama pada saat aktivitas makan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidup atau ASR dari si spesies ini. Nah, studi tentang efek period pada telur dan larva atau benih ikan spesies ini sangat langka, dan sepengetahuan dari si penulis jurnal ini merupakan jurnal pertama efek fotoperiod pada penetasan telur Clarias Cariapenus. Nah, apa sih persyaratan dari fotoperiod pada spesies ini? Persyaratan fotoperiod terhadap spesies spesifik dapat bervariasi sesuai dengan tahap perkembangan ontogeniknya dari suatu spesies. Efek positif pada pertumbuhan dan atau kelangsungan hidup dari spesies ini dapat terjadi di bawah cahaya terus-menerus, fotoperiod perantara, atau kegelapan terus-menerus yang dialami pada si spesies. Nah, penulis juga mengatakan bahwa penelitian ini dirancang untuk menentukan apakah paparan cahaya atau kegelapan dapat menimbulkan perilaku hormonal dalam penetasan telur Clarias Cariapenus. Maka pengembangan praktik manajemen yang selanjutnya akan meningkatkan produksi ikan dari si Clarias Cariapenus ini. Dan bahan induk Clarias Cariapenus diperoleh dari Universitas Pertanian Makurdi. Ikan diaklimatisasi di tempat penetasan terpisah di lembaga yang sama. Induk diberi makan pelet dengan protein kasar 35% 2 kali sehari. Mangkuk plastik hitam digunakan untuk 3 fotoperiod, yaitu 0 gelap 24 terang, 12 gelap 12 terang, dan 24 gelap 0 terang. Fase cahaya dicapai dengan bantuan lampu yang memancarkan dengan intensitas cahaya sebesar 150 lux. Bagian atas mangkok ditutupi dengan papan yang dibungkus dengan bahan PVC hitam untuk memastikan integritas fotoperiod yang diinginkan. Bukaan dibuat di satu sisi mangkuk dan pipa PVC yang terhubung untuk memungkinkan aerator ke dalam media inkubasi untuk memudahkan aerasi. Induk disuntik dengan Ovaprim dengan dosis 0,5 ml per kilogram untuk menginduksi ovulasi. Dilakukan melalui injeksi intramuskular tanpa anestesi. Setelah periode laten 12 jam,
Telur dikumpulkan ke dalam mangkuk bersih dengan menekan lembut perut ikan. Milk diperoleh dengan mengorbankan jantan, mengeluarkan testis, memotong lateral dan memerasnya sampai masa telur membuahi. Setelah itu campur dengan lembut dan menyeluruh. Telur dipindahkan dan diinkubasi dalam mangkuk plastik yang disiapkan sesuai dengan berbagai fotoperiod. Penetasan dianggap lengkap setelah 28 jam pasca fertilisasi dan tingkat penetasan dievaluasi sekitar 32 jam setelahnya. 300 benih yang diberi makan pertama ditebar untuk setiap fotoperiod dan diberi makan Artemia bebas cangkang, sementara parameter pertumbuhan diamati selama 2 minggu. Ikan timbang massal menggunakan keseimbangan berat timbangan yang sensitif setiap 3 hari dan bobot rata-rata diperoleh setelah perhitungan. Parameter pertumbuhan ditentukan sebagai berikut. Berat rata-rata akhir pertambahan berat badan sama dengan W1 dikurangi W0. Tingkat pertumbuhan sama dengan W1 dikurangi W0 per T. Kemudian SGR sama dengan ln W1 dikurangi ln W0 dibagi T dikali 100. Untuk hasil studi ini mengamati bahwa tingkat pertumbuhan telur yang terpapar pada fotoperiod yang berbeda tidak berbeda secara signifikan di antara fotoperiod. Telur dan induk yang berbeda dikumpulkan dalam mangkuk yang sama. Perbedaan diamati pada parameter yang diukur di mana tidak dalam bentuk apapun karena perbedaan pemijahan. Tetapi dengan fotoperiod yang diterapkan, telur yang diinkubasi pada durasi cahaya hari normal, equinox, dan cahaya yang berkepanjangan memiliki tingkat penetasan tertinggi. Paling sedikit tingkat penetasan 69,47% dibandingkan dengan yang diinkubasi dalam kegelapan. Mungkin karena perbedaan suhu yang lebih tinggi di ruang inkubasi terang dibandingkan dengan yang diinkubasi dalam kegelapan. Bohlam hemat energi digunakan dalam penelitian ini untuk meminimalkan kenaikan suhu yang disebabkan oleh sumber pencahayaan. Setelah aduk lembut dan menyeluruh, telur dipindahkan dan diinkubasi dalam mangkuk plastik yang disiapkan sesuai dengan berbagai fotoperiod. Penetasan dianggap lengkap setelah 28 jam pasca fertilisasi dan tingkat penetasan dievaluasi sekitar 32 jam setelahnya. 300 benih yang diberi makan pertama ditebar untuk setiap fotoperiod dan diberi makan Artemia bebas cangkang, sementara parameter pertumbuhan diamati setelah 2 minggu. Dilaporkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada telur yang ditetaskan di bawah fotoperiod yang berbeda dalam sistem aquaculture sirkulasi ulang. Kegelapan permanen meningkatkan pertumbuhan larva Clarias garipenus selama dan setelah metamorfosis. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan perbedaan waktu panjang dan diet yang digunakan. Pemberian makan secara kontinu memiliki bobot akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang dibesarkan dalam fotoperiod di bawah pemberian makanan terbatas. Kelangsungan hidup dalam penelitian ini secara signifikan lebih tinggi, P kurang 0,05 pada benih yang dibesarkan di 24L banding 00D 54,85% dan 12L banding 12D 53,55%, sedangkan 24D banding 00L memiliki tingkat survival paling sedikit 47,10%. Telah menunjukkan bahwa tingginya tingkat kematian ikan lele Afrika terkait karena makanan larva yang tidak memadai, rezim pemberian makan yang tidak tepat, kepadatan tebar, dan penyinaran. Pergantian terang dan gelap umumnya adalah sinkronisasi utama dari aktivitas makan. Pada tahap ini sangat penting untuk menemukan dan menangkap makanan. Karenanya kematian kelaparan lebih banyak terjadi pada tangki inkubasi gelap dibandingkan dengan mereka yang memiliki cahaya kontinu atau teratur. Ini mungkin benar untuk tahap perkembangan yang diteliti. Pada benih dan remaja lele tumbuh mengkonfirmasi bahwa respon fotoperiod berbeda untuk tahap perkembangan ikan yang berbeda.
Penelitian ini telah menunjukkan kemungkinan kinerja penetasan yang lebih baik menggunakan periode cahaya yang diperpanjang. Terima kasih.